Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Citra Lestari dengan NPM 2431169 dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 24B. Di pelajaran statistika, kita tidak cuma belajar tentang menghitung rata-rata median atau modus saja, tapi kita juga belajar tentang penyebaran data, yaitu seberapa jauh data kita menyebar dari nilai tengahnya. Nah, di materi ini, saya akan bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal dan terbobot. Kita akan belajar tentang pengertiannya, rumus-rumus pentingnya, dan pastinya kita akan coba contoh soal serta cara penyelesaiannya. Baik, yang pertama pengertian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah angka yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara data satu dengan yang lain. Kalau data kita mirip-mirip, berarti penyebarannya kecil. Tapi kalau nilainya beragam, ada yang tinggi, ada yang rendah, berarti penyebarannya besar. Dengan ukuran penyebaran, kita bisa tahu apakah data itu stabil atau justru bervariasi. Dua, jenis ukuran penyebaran data tunggal, yaitu yang pertama jangkauan atau range. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Misalnya nilai ulangan ada 60, 70, 80, dan 90. Berarti jangkauannya 100 dikurang dengan 60, berarti hasilnya 40. Karena nilai besarnya yaitu 100 dan nilai kecilnya yaitu 60. Artinya nilai tertinggi dan terendah beda sejauh 40 poin. Simpangan rata-rata. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan jumlah selisih mutlak antara tiap data dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Varians. Varians mengukur rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Untuk rumusnya, varians sama dengan jumlah kuadrat selisih setiap data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Karena dikuadratkan, hasil varian selalu positif dan makin besar nilainya berarti data makin menyebar. Simpangan baku. Nah, simpangan baku itu akar dari varians. Untuk rumusnya yaitu simpangan baku sama dengan akar dari jumlah kuadrat selisih setiap data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Simpangan satuan baku sama dengan satuan datanya, jadi lebih mudah dipahami. Kalau simpangan bakunya kecil, datanya seragam. Kalau besar, datanya menyebar jauh. Ukuran penyebaran data terbobot. Kadang tidak semua data punya pengaruh yang sama. Misalnya, nilai UAS biasanya lebih penting dari nilai tugas. Nah, di situ kita pakai ukuran penyebaran terbobot. Rumusnya yaitu rata-rata terbobot. Rata-rata terbobot sama dengan jumlah hasil kali antara data dengan bobotnya dibagi dengan jumlah seluruh bobot. Varians terbobot. Rumusnya, varians terbobot sama dengan jumlah dari bobot dikalikan kuadrat selisih antara data dengan rata-rata terbobot dibagi dengan jumlah bobot. Rumus simpangan baku terbobot. Simpangan baku terbobot sama dengan akar dari varians terbobot. Dengan cara ini, data yang punya bobot lebih besar akan lebih berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh dari data tunggal. Diketahui nilai ulangan 5 siswa yaitu 6, 7, 8, dan 10. Kita cari untuk jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan bakunya. Langkah-langkahnya yaitu untuk rata-rata. Tadi kan nilainya ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Datanya ada sebanyak 5. Jadi, semua total dibagi dengan 5 banyak data, yaitu hasilnya 8. Untuk jangkauan. Seperti rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. 10 dikurang 6 hasilnya 4. Simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata yaitu dan varians yaitu simpangan baku sama dengan akar dari 2 yaitu 1,41. Jadi hasilnya jangkauan itu 4, simpangan rata-rata itu 1,2, variansnya 2, dan simpangan baku itu 1,41. Karena simpangan bakunya kecil, berarti data cukup seragam. Baik ke contoh soal 2 yaitu data terbobot. Seorang siswa mendapat nilai tugas 80, UTS 75, dan UAS 90. Di sini saya akan menentukan rata-rata dan simpangan baku berbobot. Langkah-langkahnya yaitu rata-rata terbobot. Rata-rata terbobotnya itu kan ada 80, 75, dan 90. Nah, itu dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan tadi, lalu dibagi dengan bobotnya, yaitu menghasilkan 835, dibagi dengan 10, yaitu hasilnya 83,5. Varians terbobotnya itu memakai akar kuadrat yang menghasilkan
yaitu hasilnya 45,25. Simpangan baku terbobot yaitu sama dengan akar dari 45,25, yaitu hasilnya 6,75. Artinya, rata-ratanya 83,5 dan simpangan bakunya sekitar 8,73. Nilainya cukup beragam. UTS-nya cukup rendah dibanding dengan tugas dan UAS. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang ukuran penyebaran data tunggal dan terbobot. Jadi, kesimpulannya, ukuran penyebaran membantu kita tahu seberapa besar varians data. Ada 4 ukuran utama, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Kalau data punya bobot, kita pakai ukuran penyebaran terbobot supaya hasilnya lebih akurat. Intinya, semakin kecil simpangan baku, semakin seragam datanya. Jangan lupa terus belajar dan latihan agar semakin paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.